Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni Tias dengan NIM 19000005333 dari kelas 6G Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Ahmad Dahlan. Pada video kali ini saya akan menampilkan drama monolog dengan tema pengamatan terhadap peristiwa yang menarik dalam kehidupan sehari-hari yang berjudul Fenomena Kelitih di Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Suara apa itu? Ternyata suara tetangga yang sedang menelpon. Mereka sedang membicarakan tentang kelitih yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kasihan sekali korban kelitih tersebut, nyawanya sampai tidak tertolong. Padahal biasanya korban kelitih tidak punya masalah dengan para pelaku. Aku heran, kenapa kasus kelitih di Yogyakarta setiap tahun ada dan terus terjadi. Bagaimana kinerja aparat? Apakah mereka tidak sungguh-sungguh untuk menuntaskan kasus kelitih ini? Padahal aku pernah membaca artikel jika aparat sudah melakukan kinerja secara maksimal. Tapi mana? Menurutku kinerja aparat masih kurang. Sepertinya kinerja aparat harus ditambah lagi. Misalnya dengan melakukan patroli di daerah-daerah yang rawan kelitih. Siang ini cuaca cerah, enak kali ya aku untuk menggerakkan badanku agar tidak terlalu kaku. Hari ini sebelum berkuliahan, aku akan menggunakan laptop untuk membaca berita di laman website terlebih dahulu. Wah, aku menemukan banyak berita tentang kasus kelitih yang kembali merajalela di Yogyakarta. Kelitih, apa itu kelitih? Mengapa kelitih merajalela di Yogyakarta? Bagaimana dengan daerah lain? Mungkin masih banyak pertanyaan di benak kalian tentang seperti apa sih kelitih ini. Tidak perlu menunggu waktu lama, aku akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Awalnya, kelitih ini memiliki makna positif. Dalam istilah sebenarnya, kelitih yaitu kegiatan berjalan pada malam hari untuk menghilangkan rasa bosan. Beberapa masyarakat Yogyakarta menyebut kelitih sebagai kegiatan untuk mengisi waktu luang. Namun belakangan terjadi pergeseran makna dari kelitih. Kebanyakan orang akhir-akhir ini memaknai kelitih sebagai tindak kejahatan yang dilakukan di jalanan oleh remaja. Jadi dalam konteks ini kelitih adalah tindak kenakalan remaja yang mengarah pada kriminalitas.
Kelitih ini menjadi fenomena yang meresahkan masyarakat Yogyakarta. Kelitih berwujud kekerasan yang cepat dan tidak terduga. Korban dari kelitih umumnya adalah kelompok musuh. Namun saat ini tidak jarang korban yang hanya ditemui di jalan oleh para pelaku. Aksi kelitih dilakukan pada malam hari oleh beberapa orang pelaku. Biasanya para pelaku kelitih membawa senjata seperti pedang, parang, dan senjata tajam lainnya. Fenomena kelitih ini umumnya mengatasnamakan geng sekolah atau kelompok remaja. Selanjutnya, alasan kelitih merajalela di Jakarta karena di Jakarta banyak remaja atau anak muda yang ingin mencari jati diri atau ingin memperlihatkan eksistensinya di lingkungan pertemanan mereka. Kelitih tidak hanya terjadi di Jakarta saja, melainkan di beberapa daerah seperti Klaten dan Magelang. Astaga, kasus kelitih ini semakin hari semakin mengkhawatirkan saja. Aku jadi takut jika harus keluar sendiri di malam hari. Sebenarnya apa ya alasan remaja melakukan kelitih? Remaja melakukan kelitih karena beberapa alasan, antara lain salah pergaulan, masalah dalam keluarga, seperti keluarga tidak harmonis atau orang tua yang bercerai. Selain itu, remaja juga kurang mendapat perhatian dari orang tuanya dan alasan lainnya. Oh iya, kalian tahu tidak? Beberapa masyarakat Yogyakarta tidak hanya membahas kelitih, tetapi juga membahas tentang begal. Lalu, apakah kelitih dan begal itu sama? Kelitih dan begal itu memiliki arti yang hampir sama, yaitu tindakan kejahatan atau kriminalitas yang terjadi di jalanan. Tetapi ada sedikit perbedaan. Jika kelitih itu adalah tindak kejahatan atau kriminalitas yang dilakukan untuk menyerang orang lain dengan tujuan menunjukkan eksistensi. Sedangkan begal adalah tindakan kejahatan atau kriminalitas untuk menyerang orang lain dengan tujuan merampas barang atau harta dari korbannya. Sebentar, rata-rata pelaku kelitih anak seusia sekolah yang masih di bawah umur. Jika seperti itu, bagaimana hukuman untuk anak di bawah umur? Pelaku kelitih di bawah umur sangat mungkin untuk dipidana. Namun, hukuman untuk anak usia di bawah 18 tahun berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak juga dapat dilakukan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana. Tetapi diversi juga tergantung bahayanya kejahatan. Jadi tidak semua kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan diversi. Menurut Ayu, agar kasus kelitih di Yogyakarta tidak terjadi terus-menerus, maka kita harus mengatasi kelitih ini. Menurut Ayu, cara untuk mengatasi kelitih harus melibatkan semua kalangan, mulai dari keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Cara yang sekiranya efektif menurut Ayu yang pertama, 1. Orang tua yang harus memperhatikan pergaulan anaknya. 2. Memaksimalkan ekstrakurikuler di sekolah.
Tiga, pemerintah dapat melakukan kegiatan positif seperti workshop untuk mencegah tindakan kritik. Dan yang terakhir, masyarakat bisa melibatkan remaja dalam kegiatan seperti kegiatan desa. Ayo teman-teman, sebagai masyarakat khususnya di Yogyakarta, tidak perlu takut dengan kritik. Jika kita ingin pergi keluar rumah di malam hari, kita cukup waspada dan hati-hati saja. Malah kita bisa ikut membantu mengatasi kritik walaupun dengan cara kita masing-masing. Karena aku percaya setiap orang memiliki cara masing-masing untuk mengatasi kritik ini.